Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi di Renungan Singkat Jemaat Yosudi Puro saat ini. Puji Tuhan, kita diberikan satu anugerah lagi untuk bangun di pagi hari, merasakan hari yang baru yang Tuhan sediakan. Ini adalah satu anugerah yang kita boleh syukuri. Sebelum kita akan mendengarkan renungan saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh merasakan hari yang baru yang Tuhan sediakan. Selain Tuhan, kami mau dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami, menjadi satu kekuatan dalam kami melangkah sepanjang aktivitas kami di hari ini. Kami berdoa ini dalam nama Yesus, amin. Judul renungan yang akan saya bawakan saat ini adalah penawaran untuk penyelamatan. Jadi, di sini kita akan melihat bagaimana seorang tokoh Alkitab yang menawarkan kepada Tuhan untuk keselamatan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali lagi ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 itu. Tentunya kita sudah mengetahui cerita ini menceritakan tentang Sodom dan Gomora, di mana kota yang sangat kacau, sehingga Tuhan mengatakan bahwa perbuatannya, kejahatannya telah sampai di hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan membulatkan keputusannya bahwa dia akan menunggang balikan kota itu. Karena semua kejahatan yang terjadi, kita boleh membaca di rumah bagaimana kejahatan Sodom dan Gomora itu sangat banyak, sehingga kejahatan yang telah sampai di hadapan hadirat Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana pesta seks dan lain sebagainya, banyak kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, sehingga kejahatan itu sampai di hadapan hadirat Tuhan. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana tokoh Alkitab ini, di mana dia menawarkan penyelamatan kepada orang-orang yang menurut dia ini masih bisa diselamatkan, dia ini masih bisa berubah, yaitu Abraham, di mana dia rindu untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga dia menawarkan, kalau kita bisa kembali membacanya di ayat yang sebelumnya, di mana dia bilang dari 50 turun 45 sampai akhirnya yang terakhir itu 10. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan keluarga Abraham. Karena ketika dia tahu, mendengar kabar dari Tuhan bahwa kota dari saudaranya ini atau Lot dan keluarganya akan dibinasakan dan ditunggang balikan, ini akan menjadi satu beban moral yang ada sama Abraham. Karena kalau kita bisa membayangkan ya perasaan Abraham saat itu ketika kota saudaranya akan dimusnahkan oleh Tuhan, tentunya pasti kita kalau di posisi Abraham itu juga khawatir karena saudara kita ada di dalam situ, sehingga dia menawarkan untuk suatu penyelamatan. Dan apa yang terjadi kita bisa lihat di sini, di mana di ayat yang terakhir, di ayat 32 mengatakan yang terakhir, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 itu. Dan puji Tuhan, kalau kita melihat endingnya, Tuhan menyelamatkan keluarga dari Lot. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Tuhan mau menyelamatkan juga dan mengabulkan apa yang penawaran yang ditawarkan oleh Abraham, tapi itulah pilihan masing-masing. Karena Tuhan juga memberikan pilihan, dan istri dari Lot ini, karena dia lebih memikirkan dunia dan tidak memikirkan keselamatan, akhirnya dia pun tidak selamat. Atau kalau kita bisa baca itu, dia jadi tiang garam. Itulah di mana Tuhan mengatakan bahwa jika kita berfokus pada dunia, maka contohnya seperti istrinya Lot ini. Tuhan mau menyelamatkan kita juga, tapi ketika kita memikirkan duniawi, maka apa yang terjadi? Seharusnya dunia akan dihancurkan karena kita terikat dengan hal duniawi atau memikirkan dunia, memikirkan kesenangan dunia, akhirnya kita tidak diselamatkan. Yang seharusnya dunia akan dihancurkan, tapi karena kita lebih menginginkan kesenangan duniawi, maka itulah yang terjadi, tidak diselamatkan. Pelajaran di hari ini sangat berharga bagi kita semua, di mana mari kita jangan terfokus pada dunia, karena akan ada saatnya dunia ini akan dihancurkan, dan Tuhan mau kita semua diselamatkan. Sebagaimana tadi dikatakan, aku tidak akan memusnahkannya karena ada 10 orang itu. Artinya
Tuhan tidak mau memusnahkan dunia ini karena ada umat-umatnya. Maka dari itu umat-umatnya yang setia sampai Tuhan datang itu akan diselamatkan, dan orang-orang yang tidak setia sampai Tuhan datang itu akan dimusnahkan bersama-sama dengan dunia ini. Mudah-mudahan pelajaran di pagi hari ini mengajarkan kita semua dan mengingatkan kita kembali bagaimana pentingnya kita setia kepada Tuhan, bagaimana kita tidak terlalu fokus kepada dunia. Bisa fokus kepada dunia, tapi jangan sampai kita termakan sama dunia atau terlalu mengikuti kesenangan dunia sehingga kita terikat, akhirnya kita bisa dimusnahkan bersama-sama dengan dunia. Satu pelajaran yang indah yang kita boleh dengarkan bersama saat ini, mudah-mudahan boleh menjadi satu kekuatan bagi kita lebih setia kepada Tuhan dan mengawali sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya Boy Yesus. Amin.